anak yang itu siapa namanya? Salman. Ada ustadznya itu Zubair. Baru dikurang. Memang balik. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah atau disebut juga keimanan atau pelajaran tauhid. Itu intinya itu sama. Tauhid, akidah, iman itu intinya sama tentang bagaimana mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran ini, pelajaran tauhid atau keimanan atau akidah merupakan pelajaran paling penting karena ini merupakan fondasi dasar di dalam kita berislam. Artinya nilai Islam, pahala dan derajat kita di sisi Allah itu tergantung dari keimanannya. Walaupun sholat misalnya sudah benar cara sholatnya secara zahir, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa jadi pahalanya kosong, walaupun caranya benar. Kalau akidahnya atau keimanannya itu rusak. Sehingga Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan pondasinya dulu. Kenapa? Supaya nanti ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sudah di atas pondasi yang kokoh, yang kuat. Ada kalanya dua orang sholat atau satu shaf sholat asar misalnya, sholatnya benar sebagaimana bimbingan Rasulullah, tapi itu pahalanya beda-beda, tergantung apa keimanannya. Sehingga pelajaran akidah ini benar-benar paling penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang beriman. Orang beriman di situ adalah orang yang imannya kuat atau beriman, akidah, ngerti tauhid. Itu kata Allah, qad aflaha, sungguh berbahagia. Siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berakidah, orang yang mentauhidkan Allah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Di situ diterangkan bahwa orang yang bahagia itu orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang sholatnya tidak khusyuk berarti tidak bahagia. Bagaimana kalau tidak bahagia? Maka dia dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un, wailun lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena sholatnya kata Allah sahun. Sahun itu tidak khusyuk.
Sahun itu tidak khusyuk. Nah, jadi ini pentingnya kita belajar tentang tauhid, tentang keimanan, tentang akidah. Bahwa itu menjadi penentu nilai, penentu pahala. Jadi ya saya ulang, surat apa itu? Qad aflahal mu'minun. Surat Al-Mu'minun ya. Sungguh bahagia orang yang beriman, kata Allah. Siapa itu? Alladzina hum ala sholatihim khoshi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Di situ berkaitan bahwa orang bisa sholat khusyuk kalau dia beriman. Dan kalau orang sholatnya, orang yang tidak bisa sholat khusyuk karena dia imannya lemah. Kalau imannya lemah, orang tidak bisa sholat khusyuk. Kalau tidak bisa khusyuk, maka tidak bisa menjadi orang yang bahagia. Siapa orang yang bahagia? Kata Allah, orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk dalam sholat itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang ketika sholat itu seakan-akan melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Azza wa Jalla. Dengan melihat dengan pandangan mata kepala. Itu bisa. Seakan-akan, tapi bukan berarti melihat dengan sebenarnya. Karena Rasulullah mengatakan, ka'annaka, seakan-akan engkau melihat Allah. Yang melihat Allahnya di situ bukan mata kepala, tapi mata hati. Bagaimana mata hati bisa melihat Allah? Itu bisa dicapai oleh orang-orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Dengan apa kita mengenal Allah? Dengan mempelajari ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua, ayat kauni dan ayat syar'i. Kauni itu apa? Berupa makhluk ciptaan Allah. Bahkan termasuk diri kita ini ayat Allah. Allah mengatakan dalam surat Ad-Dariyat, wa fi anfusikum, bahkan pada diri kalian, afala tubsirun. Wa fi anfusikum, pada diri-diri kalian itu banyak sekali, semuanya ayat-ayat Allah. Afala tubsirun, apa kamu tidak mempelajari? Artinya apa? Pelajaran akidah ini dikatakan terpenting karena menjadi penentu khusyuk tidaknya orang sholat. Sementara kita sholat ini setiap hari minimal 5 kali. Nah, kalau dengan rawatibnya 5 tambah 12 rakaat. Atau 12 rakaat kita sholat dan tambah wajibnya. Kalau tidak khusyuk, ya namanya tidak khusyuk. Sementara kata Rasulullah SAW, nilai pahala dari sholat itu tergantung kehusuannya. Khusyuk itu bagaimana? Tergantung kehadiran hatinya. Sementara kebanyakan orang, sholat itu hanya badannya saja. Tapi hatinya begitu takbir, keliling kemana-mana. Kenapa? Nggak ada pengikatnya. Nggak hadir. Nggak zikir. Nggak ingat. Nah, sementara perintah zikir itu nggak boleh putus. Zikir itu ada 3, ada dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Kalau lisan boleh putus. Karena lisan itu misalnya apa? Berdakwah, menasihati dalam kebaikan, baca Al-Quran, berzikir, zikir-zikir, doa-doa itu dengan lisan capek. Bisa capek, bisa berhenti. Dengan anggota badan yang ketiga, itu boleh capek. Tapi zikir dengan hati itu tidak boleh putus. Kalau putus nanti setan masuk untuk memalingkan. Kebanyakan kata Rasul SAW, nilai sholat seseorang tergantung kehadiran. Sehingga kata Rasul, ada orang sholat itu hanya cuma separuh. Ada yang sepertiga.
ada yang 1/4, ada yang 1/8, bahkan kata Rasul ada yang dapat 1/10. Nah, tinggal 10%-nya dari nilai sholat, dari sholatnya itu 10% hadirnya. Nah, lah untuk meningkatkan pahala sholatnya itu kembali lagi harus setiap kita ini memperbanyak belajar akidah. Sering, jangan cuma seminggu sekali. Apalagi zaman sekarang sudah tidak ada alasan untuk menghentikan pelajaran. Karena banyak audio-audio, banyak media-media yang bisa selalu kita akses, kita serap, sampai muncul di hati kita, sampai ada di dalam hati kita itu kenal dengan Allah, yang disebut ma'rifatullah. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, salat, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo kita menuju kebahagiaan, hatinya langsung connect gitu, bergetar. Langsung dipanggil oleh yang maha besar, oleh yang maha agung. Maka dia penuhi dengan penuh kehadiran hati. Kalau kita lihat kisahnya orang-orang dahulu, wudhu saja sampai nangis. Wudhunya itu nangis. Karena merasakan saya akan menghadap Allah. Siapa Allah? Itu kalau kita nggak belajar, siapa Allah ya nggak tahu. Nah, yang lalu, pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang macam-macam tauhid. Ada 3 ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, kita lanjutkan kata beliau, wa muradul muallifi, yang dimaukan muallif huna di sini tauhidul uluhiyah, adalah tauhid uluhiyah. Di sini kan penulis Syekh Muhammad mengatakan a'dhamu ma amarallahu at-tauhid. Paling besarnya perintah Allah kepada manusia itu at-tauhid, adalah tauhid. Tauhid yang mana? Karena tauhid itu ada 3. Yang dimaukan Syekh adalah tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah kemarin sudah dibahas, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Pengesaan Allah di dalam persembahan. Kalau pengakuan Allah pencipta alam, Allah pengatur alam, itu semua orang, tidak ada manusia yang mengingkari siapa pencipta alam ini. Semua mengatakan Allah. Walaupun itu Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling besar, paling tinggi. Tapi dikatakan oleh Allah, hati dia meyakini Allah penciptanya. Hatinya Fir'aun. Dia kan bilang, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu paling tinggi. Tapi oleh Allah disampaikan kepada kita, dan kita lebih percaya Allah daripada Fir'aun. Ya, Fir'aun mengatakan, saya Tuhanmu paling tinggi. Tapi kata Allah, hatinya Fir'aun walaupun dia bilang seperti itu meyakini Allah pencipta alam ini. Jadi tidak ada di dunia ini manusia yang mengingkari pencipta alam itu Allah. Hanya Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi sekedar meyakini Allah pencipta alam itu bukan penentu baik buruknya seseorang. Yang menjadi pembeda orang baik dan buruk ini tauhid uluhiyah. Orang-orang kafir yang meyakini Allah pencipta mereka, Allah yang menjadikan mereka, Allah yang mencukupi mereka, Allah yang memberi rizki mereka, Allah yang melindungi mereka. Mereka tuh banyak tidak beribadah kepada Allah. Tidak mentauhidkan Allah. Nah, sehingga yang dikatakan oleh Syekh di sini, paling besarnya perintah Allah adalah tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Tidak boleh beribadah pada selain Allah. Nah, ini di sini kata. Wa huwa alladzi dhalla fihimul musyrikun. Di tauhid uluhiyah inilah
orang-orang musyrik itu sesat. Nah, orang musyrik kalau ditanya, musyrikun, kalau ditanya siapa pencipta alam ini, mereka mengatakan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, dedengkot musyrikin, ya mereka mengatakan Allah. Nah, bahkan itu kebiasaan, misalnya anaknya sakit, dia datang ke Tuhan-Tuhan yang di Ka'bah itu dikelilingi oleh patung-patung Tuhan-Tuhan sampai 360 Tuhan. Ketika anaknya sakit atau ada masalah, dia datangi. Kok nggak sembuh anaknya? Datang ke yang lebih besar. Kok nggak sembuh? Sampai ke yang paling besar. Tuhan paling besar. Siapa namanya? Patung. Siapa? Hubal ya. Nah, sampai kepada patung yang paling besar yang mereka meyakini Tuhan terbesar yang mengelilingi Ka'bah. Kok nggak sembuh juga anaknya? Padahal Tuhan-Tuhan yang di sekeliling Ka'bah sudah didatangi semua, maka mereka tinggalkan itu semua. Tuhan-Tuhan yang mengelilingi Ka'bah itu ditinggalkan, mereka kembali kepada Allah. Artinya ketika mereka terdesak, terpepet masalah, mereka itu mengesakan Allah. Karena mereka tahu. Nah, atau di ayat Allah katakan ketika mereka di tengah laut, Tuhan-Tuhannya kan di darat. Nah, mereka di tengah laut diterpa ombak besar, nggak ada, sudah tinggal satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mereka mengikhlaskan. Ya Allah, selamatkan kami. Allah cerita sendiri di dalam Al-Quran, tetapi cengkalnya mereka itu, bebelnya mereka itu begitu diselamatkan sampai darat, mereka lari lagi ke patung-patungnya. Nah, tapi ketika terdesak mereka mengesahkan Allah. Beda orang sekarang, terdesak nggak terdesak ya tetap ke kuburan. Nah, di tauhid uluhiyah inilah sesatnya musyrikun dahulu maupun sekarang. Kalau yang dahulu alladzina qatalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena urusan tauhid uluhiyah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Rasulullah berperang melawan musyrikin. Kenapa? Karena mereka tidak mau mentauhidkan uluhiyah. Wastabaha dima'ahum, dan Rasulullah menghalalkan darahnya. Wa amwalahum, harta mereka dirampas. Wa ardahum, dan tanah mereka dirampas. Wa diyarahum, dan rumah mereka. Wa subbiya nisa'ahum, dan ditahan perempuan-perempuan mereka. Wa dzurriyyatuhum, dan anak keturunannya. Nah, gara-gara apa ini? Tauhid uluhiyah. Nah. Wa aktsaru ma yu'alijur rusulu aqwamahum, dan hampir semua terjadinya perseteruan antara semua rasul dengan kaumnya ala hadan nau, urusannya tauhid uluhiyah. Mulai zaman siapa ini? Zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu manusia pertama melakukan kesyirikan, yaitu penyebabnya mereka bersifat hulu, melampaui batas terhadap orang soleh. Ketika waktu itu ada 5 orang soleh meninggal. Nah, wala tadarunna waddaw wala su'a wala ya'uqa wa nasra. Ya'uq, Ya'uth, dan 5 orang itu orang-orang soleh semua meninggal bareng. Nah, dalam rangka mengingat kebaikannya oleh setan dibisiki, kita buat gambar dulu. Asalnya buat gambar, tujuannya untuk mengingat kebaikannya, mengingat kesolehannya. Gambar diletakkan di rumahnya. Demikian juga orang-orang sekarang suka beli gambar di pinggir-pinggir jalan. Ini gambarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tempel. Apakah memang seperti itu kan? Tidak tahu, nggak ada. Cuma itu imajinasi
syaitan dari pelukis. Ini kemudian gambarnya Umar ibn Khattab. Nah, ini gambarnya Khulafair Rasyidin ditempel. Itu asalnya bisikan pertama pada zaman umatnya Nabi Nuh. Kemudian generasi berikutnya tujuan pertama ya cuma mengingat, dalam rangka mengingat kebaikan mereka supaya kita ini semakin semangat beribadah, menjadi spirit gitu. Kalau ada gambarnya itu menjadi spirit. Lebih serak, sholatnya lebih serak kalau ada gambar. Sama dengan orang sekarang kalau sholat tidak pakai sajadah yang ada gambar masjidnya itu kok gak serak ya. Nah, itu sudah mulai terperangkap dengan perangkap-perangkap kesyirikan. Kenapa? Karena dia telah mengagungkan selain Allah. Kemudian generasi berikutnya bukan digambar saja. Oh, lebih pas lagi kalau dipatungkan. Nasrani dan 5 orang tadi dipatungkan. Bagaimana dulu biasa duduk, bagaimana duduknya. Jadikan patung. Nggak ada niat ibadah itu nggak ada. Tetapi setelah generasi lama, generasi di bawahnya, kata Ibnu Abbas, wanusial ilmu, ilmu sudah hilang. Maka setan mengatakan kepada generasi berikutnya itu, generasi bawahnya, cucu-cucu dari yang membuat patung itu, sesungguhnya bapak-bapak kamu dulu membuat ini beribadah kepada dia, maka sembahlah dia. Itu awal, asal terjadinya penyembahan kepada patung di muka bumi. Sampai sekarang makin banyak. Maka tauhid inilah yang menjadi sebab perseteruan, peperangan dari Rasul pertama sampai sekarang. Urusannya tauhid uluhiyah. Nah, yaitu manusia yang tidak mengenal tauhid masih menuhankan selain Allah. Ada yang menuhankan nafsunya, kata Allah, gimana itu? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahan? Itu kan ada menjadikan nafsu sebagai sesembahan. Itu ayat kan? Atau Rasulullah SAW mengatakan ta'isa abdud dinar. Apa artinya? Celaka hamba dinar. Hambanya dinar. Menghamba ke dinar. Wa abdul komiso, hambanya pakaian. Bukan hanya batu, kayu, kuburan. Nah, tadi nafsu bisa dituhankan, dinar, uang bisa dituhankan. Nah. Qala ta'ala, Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ini ke bentuk rahmat Allah, kasihannya Allah pada umatnya. Tidak ada umat yang kosong dari kerasulan. Kalau tidak, ada penerusnya. Penerus rasul, pewaris rasul. Siapa? Al-ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Nah, ani'budullaha, agar para rasul itu mengajak beribadah hanya kepada Allah. Nah, fal ibadatu, maka ibadah, la tasihhu, tidak sah. Apa artinya tidak sah? Batal, rusak. Illa lillahi azza wajal, kecuali hanya untuk Allah. Minta, berdoa, itu hanya kepada Allah. Tidak boleh minta-minta ke selain Allah. Ada masalah dikit, datangi kuburan sana. Nah, datangi bunden-bunden. Datangi kuburan-kuburan yang kadang orang nggak tahu yang di kuburan itu siapa. Bahkan anehnya, zaman sekarang itu nggak ada orangnya, nggak ada jenazahnya. Kuburan fiktif, nggak ada orangnya, itu cuma bikin viral-viralan gitu. Ini kuburannya wali siapa, bikin nama wali, bikin kisah-kisah cerita, sudah orang berbondong-bondong ke sana. Nah, di kuburannya Husain cucunya Rasulullah ya.
Ternyata itu banyak, ada yang di Mesir, ada yang di Irak sana. Nah, dan ramai, saya pernah waktu pulang dari Yaman ketemu orang Indonesia sama istrinya, nggak jilbaban. Oh, mau mana Pak? Ketemu saya di bandara Turki. Nah, mana Pak? Mau ke kuburan. Sampai ke Turki. Berapa juta? Di mana itu? Di Mesir. Ketemu di Turki. Ya Allah. Memangnya di Indonesia nggak ada kuburan? Saya bilang gitu. Kok jauh-jauh? Enggak, sambil liburan gitu ya. Waduh. Uangnya habis, banyak uangnya, tapi untuk menjerumuskan dirinya ya. Syirik sampai pengagungan ke sana. Kan kalau sudah haulnya, haul akbar kata mereka, itu sampai bisa mengalahkan orang jamaah haji. Sebagai dalil bahwa semakin jahil manusia tentang Allah, peluang kesyirikan itu semakin besar. Ujiannya memang seperti itu. Ketika seorang ini tidak mengenal Allah, ujiannya jatuh pada kesyirikan. Ketika orang tidak kenal dengan sunnah, pasti dia terjatuh pada bid'ah dan seterusnya. Waman akhalla bihadza tauhid, barang siapa yang dirinya itu kosong dari tauhid ini. Tauhid apa? Uluhiyah. Fahuwa musyrikun kafirun. Musyrik kafir. Musyrik itu menyekutukan Allah, kafir itu di luar Islam. Wa in aqarra bi tauhidir rububiyah wa in aqarra bi tauhidir rububiyah wal asma'i was sifat. Sekalipun orang itu meyakini, menetapkan, mengikrarkan tauhid rububiyah. Tapi kan saya meyakini Allah pencipta alam ini walaupun saya minta di kuburan. Nah, maka itu musyrik kafir. Batal Islamnya. Kayak kentut bagi orang yang sholat, syirik. Apa hukum sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Kentut. Nah, dia sholat, kelihatannya khusyuk, tapi habis sholat, habis salam-salam, minta dia pergi ke kuburan. Dia sholatnya lebih seret kalau kuburan masjidnya ada kuburannya. Nah, maka Imam Syafi'i itu mengharamkan sholat di masjid yang ada kuburannya. Bukan Imam Syafi'i saja, semua imam-imam Ahlus Sunnah. Apakah kuburannya di depan, di samping kanan, kiri, di belakang. Usahakan kalau cari masjid yang tidak ada kuburannya. Tadi karena perangkap-perangkap kesyirikan itu dimulai dari situ. Saya lebih seret, lebih mantap, lebih khusyuk kalau sholat di masjid yang ada kuburannya. Berarti dia sudah terperangkap oleh kesyirikan. Nah, kenapa? Karena dia di samping minta kepada Allah, dia juga minta kepada penghuni kuburnya. Kata beliau, maka dia musyrik kafir. Kalau pada diri seseorang yang beribadah kepada Allah tapi tidak mentauhidkan Allah, maka itu musyrik kafir walaupun menetapkan, meyakini Allah pencipta alam. Allah mempunyai nama-nama al-husna, mempunyai sifat yang mulia. Nah, walau farada anna rajulan yakiru ikraran kamilan. Walaupun misalnya seseorang itu mengikrarkan dengan ikrar yang sempurna bitauhidir rububiyah. Nah, maksudnya ikrar dengan sempurna tadi meyakini bahwa tidak ada pencipta di dunia ini kecuali Allah. Di alam ini penciptanya hanya Allah saja. Gimana orang yang mengatakan itu ada aktob? Apa Pak Huri? Aktob itu apa? Aktob. Aktob ini bukan ngetop, tapi jamak daripada kutub. Kutub itu ada, kita sudah kenal. Kutub itu bahasa Arab. Kutub utara, kutub selatan. Jadi di dunia ini
diatur oleh 4 wali kutub. Kutub utara, kutub selatan, kutub barat, kutub timur. Mereka punya agenda waktu tertentu untuk kumpul. Sekarang dunia ini mau diapakan? Rapat. Mau dibuat kemarau, mau dibuat musim hujan, mau dibuat bagaimana, itu terserah wali kutub. Di tempat saya Singosari ada orang di sini ya, di Malang ini ya cerita kalau gunung Semeru itu meletus, itu asapnya enggak ke Malang, tapi dilewati Malang ke sana, ke Blitar, ke barat. Kenapa? Di sini banyak walinya di Malang. Padahal wali itu ada 2 ya, ada wali Allah, ada wali syaitan. Banyak habibnya, di sini banyak habibnya. Wal asma'i was sifat, sekalipun mereka mengikrarkan dengan ikrar yang sempurna tentang tauhid rububiyah. Nah, walakinahu yadhabu ilal qabri. Habis sholat, tapi dia pergi ke kuburan. Bayak butuh sahibahu, dia minta pada penghuninya. Nah, ya wali minta fulus, ada kan videonya. Ya wali minta fulus. Dan ramai kuburannya, juru kuncinya ya makmur ya. Dan biasanya mereka yang sudah di hatinya terfitnah oleh kuburan. Jadi fitnah kubur itu ada 2. Ada pertama, fitnah kubur itu adalah pertanyaan mungkar nakir, itu disebut fitnah kubur juga. Ketika mungkar nakir, malaikat mungkar nakir bertanya, man robbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, ini disebut fitnah kubur. Ada juga fitnah kubur itu orang yang terfitnah dengan kubur. Maksudnya di dalam hatinya itu terfitnah oleh kubur itu terdapat di hatinya itu pengagungan pada kuburan. Walaupun tidak berhenti harus kalau naik mobil di bel. Ding ding. Nah, yang penumpangnya tanya, kenapa? Kok setiap lewat sini di bel? Kita sedang melewati kuburannya wali. Harus salam bahasanya. Kalau turun dia enggak seperti kalau ke masjid. Ke masjid kan seenaknya. Pakaiannya kayak kaos oblong, kayak kopiahan, badannya bau, ya biasa ke masjid. Tapi kalau ke kuburan, ada yang sampai merangkak 100 meter dari jauh, sudah merangkak sujud ke kuburan. Nah, kemudian dicium-cium, kuburannya dipanggil, ya Husain, dan seterusnya. Ya Badawi, ya Rifai, ya Rifai. Tahu Rifai? Ini Pak, sini ya. Minggu melewati Rifai itu. Tetangganya. Itu tokoh itu. Kuburannya di mana nih? Oh, alhamdulillah enggak tahu. Nah, itu tokoh Torikoh Sufi. Tapi diagungkan, dibesar. Dikeluarkan kisah-kisah yang bikin orang itu gila. Gila itu secara akal nggak bisa diterima. Ya. Dan biasanya tokoh-tokoh walinya itu sudah masuk tingkat jazab atau majdub. Majdub itu ditarik. Apanya yang ditarik? Akalnya. Orang nggak punya akal namanya apa? Gila. Nah, majdub. Sholat enggak, karena enggak sah sholatnya orang gila. Banyak di Pasuruan ada Jafar nggak kenal masjid, nggak kenal sholat, maksiat terus isinya. Itu wali katanya. Iyalah wali iya. Tapi itu bukan wali Allah, wali syaitan. Habis sholat yadhabu ilal qabri faya'budu sahibahu an au yanzuru. Atau yang diru lahu, atau dia bernazar ke kuburan itu. Kalau saya lulus, nah, saya akan datang ke kuburan ini.
Kurbanan bernazar untuk menyerahkan kurban. Yang nerima itu juru kuncinya ya. Tiap hari 10.000 misalnya. Perlu dia datang ke sini. Karena meyakini bahwa yang bikin sukses itu penghuni kubur. Atau toko saya ini laris semenjak saya ini rajin ke kuburannya Mbah ini. Ditanya oleh tetangganya, kok sampean sekarang sukses? Masya Allah. Iya. Semenjak saya baca ini. Subhanallah, subhanallah 1000 kali di kuburannya Mbah ini. Ijazah itu namanya, dikasih ijazah. Nih kalau ingin sukses seperti saya. Begitu. Padahal misalnya nggak ke sana pun itu Sulaiman sukses. Cuma kebetulan bareng dengan takdirnya, dengan kesyirikannya. Ya taqarrabu bihi ilaihi, dia datang ke kuburan untuk mendekatkan diri ke kuburannya, ke penghuni kubur. Nah, fa'innahu musyrikun kafir. Yang demikian ini orang-orang yang datang ke kuburan, minta di kuburan, minta pada penghuni kubur, itu musyrikun kafir. Khalidun finnar. Kekal di neraka. Ini harus disampaikan ke para pengunjung kuburan itu ya. Terutama ke yang paling tanggung jawab ini juru kuncinya ya. Kan banyak tamunya, bis-bis. Nah. Karena doa itu ibadah. Rasul mengatakan ad-du'a'u ibadah. Doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Namanya ibadah itu haknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Demikian juga mengabulkan doa. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala innahu man yusyrik billah, bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan surga. Orang yang menyekutukan Allah di dalam berdoa, minta pada selain Allah, maka kata Allah, dia telah syirik dan haram masuk surga, wa ma'wahu an-naru. Dan tempat kembalinya adalah apa? Neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang musyrikin. Nah. Wa innama kana tauhidu, dan tauhid a'dhamu ma amarallahu. Kenapa tauhid itu merupakan paling besarnya perintah Allah? Nah, li'annahu al-aslu, karena tauhid itu asal. Dan ini di hati, pengesaan Allah itu di hati. Nah. Alladzi yambani alaihi din, yang di atas dasar tauhid inilah dibangun di atasnya ad-din. Ad-din apa artinya? Agama. Kalau ad-din di dalam Al-Quran, hadis itu dua maknanya. Yaitu pertama jaza, balasan, seperti firman Allah, maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Makna pertama, din itu pembalasan. Yang kedua maknanya amalan, ajaran, perbuatan, seperti firman Allah, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya amalan yang diterima Allah itu hanya Islam. Nah, amalan yang diterima Allah, Islam. Allah telah mengatur, Islam telah mengatur seluruh amalan dalam hidup ini. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai urusan BAB diatur oleh agama. Nah, ketika BAB-nya dijalani, dilaksanakan dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka di atas bimbingan agama Allah, misalnya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kenapa sampean tidak berani membelakangi kiblat ketika BAB? Dilarang oleh Allah. Takut kita kepada Allah.
Nah, itu kan ibadah, itu kebaikan, tauhid. Nah, walihada bada'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila Allah. Maka karena inilah, karena urusan tauhid itu urusan mendasar, ya, yang menjadi ruh dari ibadah. Nah, maka Rasulullah memulai dengan ruhnya dulu. Nah, dan Rasulullah mengatakan itu kepada sahabat, iftahu ala sibyanikum iftahu ala sibyanikum qaulu la ilaha illallah. Mulai pelajaran anak-anak kalian itu dengan la ilaha illallah. Itu tauhid. Sibyan itu sobi, anak yang baru lahir sampai disape itu sibyan. Belum 2 tahun sudah kata Rasul, buka pelajaran anak kalian itu dengan tauhid. Juga Rasulullah mempraktekkan pada anak yang sudah gulam, ya gulam, ini u'allimuka bikalimatin, sesungguhnya aku akan ajari kamu kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, pasti Allah akan menjaga kamu. Wa amara man ursila man arsalahu lidakwah, demikian juga Rasulullah memerintahkan orang-orang yang diutus oleh Rasulullah sebagai delegasi dakwah. Para sahabat diutus, Hudzaifah ibnul Yaman diutus untuk dakwah ke Yaman. Rasulullah mulai dakwah dengan tauhid, la ilaha illallah. Kalau tauhid sudah benar, baru sholat, baru zakat, puasa, dan seterusnya. Tapi tauhidnya, Rasulullah sendiri 13 tahun itu cuma tauhid saja. Sampai meninggalnya. Sampai meninggalnya Rasulullah mengatakan, la'anallahul yahuda wan nasara. Allah melaknati Yahudi dan Nasara karena telah ittakhadhu ahbarahum ruhbana, karena telah menjadikan kuburan tokoh-tokohnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka orang-orang yang menjadikan tokohnya itu sebagai tempat ibadah, kuburan tokohnya itu sebagai tempat ibadah, itu sama dengan Yahudi dan Nasrani. Di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, min syiraril khalqi, makhluk Allah yang paling jelek yaitu orang yang mendapati hari kiamat dan orang yang menjadikan tokohnya sebagai orang yang mengubur tokohnya di masjid. Itu banyak di Merongkal ini juga ada orang yang suka mengubur tokohnya di masjid. Padahal masjid itu untuk berzikir, untuk beribadah, bukan untuk mengubur. Kalau mengubur di kuburan, dan kuburan, untuk mengubur, bukan untuk beribadah. Karena ada orang datang kuburan untuk beribadah, minta-minta ke sana, kebulak-balik mengikuti ajarannya orang-orang yang dilaknat oleh Allah, Yahudi dan Nasrani. Nah, wa amara man arsalahu lidakwah, Rasulullah memerintahkan orang yang beliau utus untuk berdakwah, an yabda'a bihi, untuk memulai dengan tauhid. Nah, ini alasan kenapa tauhid itu merupakan perintah Allah yang paling besar. Nah, mungkin ada yang ditanya? Sedikit lagi, wa a'dhamu ma naha anhu, dan paling besarnya apa yang dilarang oleh Allah adalah asyirku, syirik. Larangan Allah yang paling besar apa? Syirik. Kalau perintah Allah yang paling besar, tauhid. Nah. Wahwa, kalau orang mencuri itu syirik apa enggak orang mencuri? Mencuri. Siapa yang nyuruh mencuri? Nizar, yang ada orang mencuri. Uang enggak ada
uang di rumah orang, nggak ada orang yang dicuri. Yang nyuri-nyuri nafsu. Nafsu sama setan. Tadi ayatnya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Mengikuti nafsu sampai mencuri, itu ada nilai kesyirikannya karena dia telah mentaati seruan nafsunya. Wahwa, apa itu syirik? Jadi larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Apa itu syirik? Wahwa da'watu ghairihi. Berdoa pada selain Allah, ma'ahu, bersama Allah. Ya tadi, berdoa kepada Allah dan berdoa pada selainnya. Nah, atau berdoa pada Allah melewati selainnya. Ya Allah, kabulkan hajat saya lewat ini. Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau di masjid-masjid itu biasanya musola-musola muslimin sering kita dengar tawassalna bi bismillah. Kami tawasul dengan apa? Bismillah, dengan nama Allah boleh. Ya. Terus berikutnya apa? Wabil hadi Rasulillah. Siapa ini? Dan aku bertawasul dengan Rasulullah. Hadi itu pemberi petunjuk. Terus selanjutnya apa? Kapan nih, Sir? Kapan? Altan, hafal? Ya, alhamdulillah, nggak hafal gitu-gitu. Wa bikulli mujahidin lillah, dan dengan saya, dan aku bertawasul dengan semua mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Terus selanjutnya, tak apa kan? Bi ahli badri, ya Allah, dan dengan ahli badar, aku bertawasul dengan ahli badar. Ketika mau berdoa pada Allah, harus lewat orang tadi. Itu nggak boleh masuk syirik. Minta berdoa kepada selain Allah, menyertakan lainnya. Nah, atau ada juga yang sering kita dengar, bali makosidana. Apa artinya? Ya Allah, sampaikan tujuan kami, tujuan maksud-maksud kami. Waghfir lana ma mado. Terus, itu kan lanjutan dari tadi, melalui orang-orang dari selain Allah. Sehingga kalau mau berdoa, dipanggil dulu tokoh-tokohnya, semuanya dipanggil. Sampai malaikat-malaikatnya dipanggil. Itu bahaya kalau menjadikan makhluk-makhluk selain Allah dijadikan perantara di dalam berdoa kepada Allah. Itu namanya syirik. Dan itu susah, orang meninggalkannya susah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwa berdoa pada selain Allah itu syirik. Berdoa kepada selain Allah, di dalam berdoa kepada Allah dan menyertakan selain Allah itu syirik. Dalilnya mana? Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha, ibadahlah kepada Allah saja, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tadi orang-orang dipanggil-panggil dalam berdoa kepada Allah. Yang sering kita dengar ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau punya kitab namanya Al-Ghunyah. Di antara perkataan beliau di dalam kitabnya, beliau adalah orang yang paling keras menentang orang yang menjadikan manusia sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah. Tapi beliau malah yang dijadikan perantara. Itu syaitan, keberhasilan syaitan. Nah, atau contoh lain. Tapi bukan syirik ya. Contoh lain tentang hukum menghadiahkan pahala. Apa hukumnya? Khilaf. Terutama hadiah pahala bacaan Al-Quran. Apa hukumnya membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada yang lain,
pada yang sudah meninggal. Apa hukumnya? Khilaf. Imam Ahmad, Imam Malik itu mengatakan sampai hadiahnya itu bermanfaat padanya. Yang mengatakan tidak sampai hanya satu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi yang sekarang yang melaksanakan itu siapa? Mungkin 100% itu pengaku pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Syaitan itu ya pintar ketika orang kosong dari ilmu, kayak bola di kaki anak kecil dibuat mainan oleh syaitan. Nah, di sini pentingnya ilmu. Nah, a'dhamu ma nahallahu anhu, paling besarnya apa yang Allah larang atau larangan Allah yang paling besar, asyirku, syirik. Wa dzalika li'anna a'dhamal huquq, karena kenapa kok syirik yang paling besar? Karena hak yang paling besar huwa haqqullah, adalah hak Allah. Hak Allah itu yang paling besar. Hak Allah apa? Dari hambanya diibadahi ya. Pernah Rasulullah tanya kepada Mu'adz, ya. Ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad? Ya Mu'adz, apa hak Allah dari hambanya? Nah, kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah mengajari haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la tusyriku, diibadahi dan tidak disekutukan. Berarti kita sholat itu dalam rangka apa? Menjalankan hak Allah. Lah, Ali sholat untuk apa? Ingin surga, ya kan? Takut neraka, bukan untuk menunaikan hak Allah. Justru itu yang terbesar, yang tertinggi. Niatan ibadah itu untuk menjalankan hak ubudiyah namanya. Kewajiban ubudiyah, kewajiban kita sebagai hamba. Kita kan hamba. Hamba itu kalau orang dulu bilang budak, hamba sahaya. Namanya budak itu ya menghamba, menjalani apa yang dimaukan oleh tuannya. Nah, kita ini hamba Allah, kita ini Abdullah, kita ini hamba Allah. Mestinya ketika kita niatnya untuk menjalankan hak Allah, tidak ada niatan ingin pahala, ingin surga, ingin neraka. Walaupun oleh Allah dan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya itu dipuji orang yang minta, orang yang sholat beribadah karena ingin surga Allah, karena takut nerakanya, itu boleh, baik. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Karena ada kelompok sesat, orang itu di dalam beribadah tidak ingin Allah. Nah, tidak ingin Allah, tapi yang diinginkan hanya surga Allah. Sementara orang yang terbaik adalah ingin Allah. Kapan orang bisa mencapai Allah, sampai kepada Allah, bertemu dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, ngobrol dengan Allah, itu nanti di surga. Itu namanya yang diinginkan itu Allah. Dalam masalah ini manusia itu ada 4. Yang pertama, ada orang yang tidak ingin Allah, tidak ingin surga Allah. Ini musuh Allah. Mereka yang diancam oleh Allah dengan siksa yang abadi, orang-orang kafir. Mereka orang kafir itu tidak ingin Allah, tidak ingin surga Allah. Yang kedua, yang terbaik, ada orang ingin Allah dan ingin surga Allah. Takut neraka Allah dalam dia beribadah kepada Allah. Ini yang terbaik. Sehingga nanti ketika masuk surga, dia menikmati kenikmatan surga. Setelah itu dia mendapati kenikmatan terbesar, yaitu melihat wajah Allah. Ingin melihat wajah Allah. Kata Rasulullah, ketika orang itu melihat wajah Allah, itu lupa semua kenikmatan surga tadi. Dan tidak mau menoleh kepada selain Allah. Dan pengaruh dari melihat wajah Allah akan berubah wajahnya. Yang perempuan semakin cantik, yang laki semakin tampan.
Dia pulang ke rumahnya mendapati istri-istrinya sudah berubah. Dan suaminya tadi pulang sudah berubah. Setiap Jumat. Seperti itu melihat wajah Allah. Ini kenikmatan terbesar, kenikmatan tertinggi. Nah, sehingga di surat Al-Kahfi terakhir itu gimana? Mana surat terakhir? Ayat terakhir Al-Kahfi. Gimana? Keduluan. Ada baha. Ada baha. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ya, falyamal amalan sholihan wala yusyrik bihi bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Sehingga niatan kita di dalam beribadah, niatan tertingginya adalah ingin wajah Allah atau liwajhillah, karena ingin wajah Allah. Memang dapat wajah Allah bisa nanti di surga. Tapi ada kelompok sesat yang meyakini orang ahli surga itu tidak bisa melihat wajah Allah. Sehingga yang dia inginkan hanya surganya, gitu. Yang ketiga, tadi orang ingin surga tok, tidak ingin wajah Allah. Padahal kalau sampai Allah masukkan ke surga, dia enggak terluput dari kenikmatan terbesar, melihat wajah Allah. Dan itu kenikmatan terbesar, sementara azab terbesar bukan siksa neraka. Masih ada siksa yang lebih besar dari siksa neraka. Apa itu? Terhijab dari melihat wajah Allah. Di banyak hadis-hadis yang menerangkan seperti itu. Maka jangan tanggung-tanggung kalau minta berkeinginan, itu jangan tanggung-tanggung. Yang jelas, kata Rasul, idza sa'alta Allah fas'alil firdaus. Kalau kamu minta pada Allah, minta surga firdaus. Surga tertinggi dan surga paling tinggi, paling tingginya surga itu surga firdaus. A'lal jannah. Surga terbaik, surga termulia itu surga firdaus. Nah, jangan seperti orang yang mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla. Apa artinya? Ya Allah, aku tidak pantas masuk firdaus. Itu kan tidak minta malahan. Aku nggak pantas ya Allah. Disuruh oleh Rasul kalau minta firdaus. Kok malah bilang nggak pantas? Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku nggak pantas masuk surga. Itu mentalnya itu apa? Cemen, baper. Ya baper apa? Mental yang rendahan. Kata Rasul minta yang jelas, yang tinggi. Nah, ada teman saya punya mobil Cherry. Ini lama pegang Cherry. Saya dulu salah minta. Kenapa? Dulu saya minta pokoknya mobil. Elek-elek pokoknya mobil. Nah iya, mintanya kok yang pokoknya mobil. Minta mestinya yang termahal ya. Kayak gini Rasul memberi semangat, minta itu firdaus. Jangan bilang ilahi lastulil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku tidak kuat masuk neraka ya Allah. Terus maunya apa kamu ini? Mau surga enggak mau, neraka enggak kuat. Yang jelas gitu. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Gitu wa fil akhirati hasanah. Insyaallah ini dulu yang kita bahas. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bermanfaat, meningkatkan takwa kita, mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.